Pemirsa Intens Investigasi. Benarkah ada rahasia besar yang terkubur selama 24 tahun di balik kehidupan penyanyi Denada? Mengingat baru-baru ini seorang pemuda bernama Ressa Rizky mendadak muncul dan mengaku sebagai putra kandung Denada yang terbuang? Bahkan, tak main-main, ia melayangkan gugatan ganti rugi senilai 7 miliar rupiah ke Pengadilan Negeri Banyuwangi. Benarkah Ressa dibiarkan putus sekolah dan hidup dalam keterbatasan tanpa sepeser pun nafkah dari sang ibu? Siapakah yang bicara jujur? Apakah Ressa benar-benar darah daging yang terlupakan? Ataukah ini sekadar motif materi semata? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa ya saksikan Silet. Jangan lupa saksikan Di hari Senin sampai Jumat. Dari Senin sampai Jumat Hanya di RCTI. Di RCTI. Mengejutkan, dunia hiburan tanah air mendadak diguncang prahara. Di tengah ketenangan, muncul seorang pemuda berusia 24 tahun bernama Ressa Rizky Rosano yang membawa pengakuan mengejutkan. Ia mengklaim sebagai putra kandung Denada yang selama ini terbuang. Tidak main-main, Ressa melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Banyuwangi atas dugaan penelantaran anak. Angka yang dituntut pun fantastis, yakni ganti rugi material sebesar 7 miliar. Melalui kuasa hukumnya, Ronald Armada, sebuah kronologi pilu akhirnya terkuak. Ressa disebut baru mengetahui jati dirinya yang sebenarnya sebagai putra kandung Denada, justru di saat-saat paling kelam dalam hidupnya, yakni sesaat setelah ibunda Denada, Emilia Contessa, wafat. Kekecewaan Ressa kian memuncak saat mengetahui perjuangan sang ibu yang merawatnya selama puluhan tahun seolah tak berbalas. Pihak kuasa hukum menegaskan bahwa gugatan ini mencuat karena selama masa perawatan tersebut diduga tak ada sepeser pun uang jasa atau bentuk pertanggungjawaban dari pihak Denada. Tak hanya soal materi, Ronald juga membongkar fakta mengejutkan terkait adanya dugaan tekanan dari lingkaran dalam keluarga Denada. Adik sang penyanyi dituding sempat melancarkan serangan verbal yang mengakibatkan kondisi mental dan psikis ibunda yang merawat Ressa terguncang hebat. Awalnya, cikal bakalnya itu untuk melakukan perjuangan terhadap hak Ressa selaku anak yang terlantaran begitu kan. Memang mutatis mutandis gugatan itu implicitly memang mengandung itu, tetapi yang terutama itu adalah permintaan pertanggungjawaban Denada dalam konteks ketika menitipkan seorang anak kepada paman dan bibinya ya. Jadi sudah saya buka aja sekalian juga, beliau namanya Dino Rosano Hansa, kebetulan adinda kandung dari almarhum Emilia Contessa. Saya pribadi sebetulnya juga masih kerabat dari paman dan bibinya, yaitu anak menantunya. Yang notabene saya juga kapasitasnya sebagai pengacara. Sebetulnya saya tidak ingin mengajukan gugatan ini sebetulnya. Mulai 24 sejak Ressa itu dititipkan sampai baru kemarin saya daftaran itu tidak ada keinginan sedikit pun dari kami itu untuk mengajukan gugatan. Akan tetapi pasca Emilia Contessa itu baru meninggal, yang bersangkutan yaitu Ressa sendiri baru tahu kalau ternyata dia bukan anak dari Pak Dino Rosano Hansa. Itu makanya ketika dia sempat melihat beberapa pemberitaan terkait dengan perjuangannya Denada itu sebagai seorang ibu yang memperjuangkan penyakit adiknya kemarin itu yang namanya Shakira,
ya wajar kalau semuanya anak itu akhirnya menjadi sedih dan bertanya-tanya kenapa kok dia tidak mendapatkan perlakuan dan hak yang sama gitu loh. Yang kemudian menjadi gemas saya untuk mengajukan gugatan itu sebetulnya bukan itu. Ada alasan-alasan yang sebetulnya yang menjadi cikal bakal yang melatar belakangi saya mengajukan gugatan itu, ya, yang tidak bisa saya buka di pers, mungkin nanti baru bisa saya buka ketika mengikuti ritme pemeriksaan persidangan di pengadilan, yang insya Allah nanti akan membuat gemas bagian banyak orang kalau semuanya mendengar ceritanya secara pure, ya, di mana saya berikan garis besar saja aksentuasinya, yaitu adanya penekanan secara psikis kepada ibu saya yang selama 24 tahun memberikan bantuan untuk mengasuh anak itu, yang sepeser pun tidak pernah terima sama sekali uang jasa dari Denada itu, meskipun beliau sebetulnya nggak pernah minta. Selain itu, Ronald juga menegaskan bahwa langkah yang mereka tempuh di Pengadilan Negeri Banyuwangi adalah murni sebagai bentuk penuntutan hak atas perbuatan melawan hukum atau PMH. Menurut pihak Resa, Denada diduga telah mengabaikan tanggung jawab sebagai seorang ibu. Tanggung jawab yang bukan sekadar pengakuan nama, melainkan kewajiban mutlak untuk merawat, memberikan nafkah, menjamin biaya pendidikan, hingga biaya kesehatan dan penghidupan yang layak. Namun, menurut Ronald, semua itu hanyalah kekosongan. Tak ada sedikit pun atensi atau uluran tangan yang datang dari Denada untuk sang putra. Ironi pun kian terasa saat menilik realita kehidupan Resa saat ini. Di tengah gemerlapnya dunia hiburan yang melingkupi sosok yang diklaim sebagai ibunya, kondisi ekonomi Resa justru berada di titik yang memprihatinkan. Keinginan besarnya untuk meraih masa depan melalui bangku kuliah pun sempat tersendat dan penuh perjuangan akibat ketiadaan sokongan finansial dari orang tua. Resa seolah dipaksa oleh keadaan untuk bertahan hidup dalam keterbatasan. Sementara di layar kaca, ia hanya bisa menyaksikan kesuksesan sang ibu dari kejauhan. Bahwa sebetulnya konteksnya adalah pertanggungjawaban yang diminta di dalam gugatan PMH saya, yang seharusnya pertanggungjawaban itu sudah menjadi bentuk kewajiban dari seorang ibu yang secara perdata itu memiliki hubungan perdataan dengan anaknya, yaitu hak untuk merawat, kewajiban untuk merawat, kewajiban untuk menafkahi, kewajiban untuk memberikan biaya pendidikan, termasuk biaya sakit dan ya biaya penghidupan. Sudah hampir 100% full itu. Tidak ada sumbangsi sama sekali itu. Itu makanya pemberitaan yang kemarin itu selama ini dibiayai sama almarhum selaku neneknya, yaitu Inkasu Emilia Contessa, itu tidak benar itu. Insya Allah saya ngomong tidak saya tambah dan tidak saya kurangi ya. Kalau dari segi kehidupan anak itu taraf ekonominya sangat-sangat memprihatinkan, karena kan memang tidak ada atensi kan. Kebetulan kemarin itu kan tinggal dengan paman kan, dengan bibi kan, kemudian dia diberikan rumah sebetulnya dengan dari almarhum R.A. Susiani, buyutnya, yang karena kemudian diklaim rumah itu menjadi salah satu asetnya dari almarhum Emilia Contessa, maka Resa ini diberikan tempat di belakang rumahnya itu, yang sebetulnya itu asal muasalnya itu dipergunakan untuk gudang, akhirnya dijadikan untuk kamarnya dia. Akhirnya dia pisah dari paman dan bibinya itu, tinggal di situ karena kan sudah dewasa kan, mintanya dia juga di situ. Nah, terus habis itu kemarin itu sempat kuliah, ambil fakultas hukum di salah satu universitas di Banyuwangi itu, kemudian tidak sampai semester 4 dia sudah putus karena memang ternyata pembiayaan dari almarhum Emilia Contessa itu sudah nggak ada gitu loh. Yang saya pikir pembiayaan itu sebetulnya berasal dari Denada. Meninggalkan sosok Resa Rizky yang menggugat Denada dengan dugaan penelantaran anak, lantas seperti apa pula mantan asisten rumah tangga Denada, Sophia pun memberikan klarifikasi terkait isu yang saat ini menimpa Denada terkait dugaan penelantaran anak. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Hai, jangan lupa ya saksikan Silet. Jangan lupa saksikan. Saksikan Silet Di hari Senin sampai Jumat. dari Senin sampai Jumat Hanya di RCTI. RCTI. Di RCTI. Pemirsa Intens Investigasi. Isu dugaan penelantaran anak yang dialamatkan padanya kian liar menggelinding di media sosial. Tak pelak, hal ini memicu sosok Sopiah, mantan asisten rumah tangga Denada, untuk ikut angkat bicara demi meluruskan simpang siur yang ada. Ditemui oleh tim Intens Investigasi kemarin, Sopiah memberikan kesaksian yang cukup mengejutkan. Ia mengaku sama sekali tidak pernah mendengar apalagi melihat adanya praktik penelantaran anak di rumah sang artis. Bahkan Sopiah dengan tegas menekankan bahwa sejauh pengetahuannya selama bekerja, Denada hanya memiliki satu buah hati tercinta, yaitu Aisyah. Kalau saya sih nggak pernah dengar ya, nggak pernah ada isu apa gitu, nggak ada. Intinya saya tahunya tuh anak Mbak Dena tuh Shakira doang gitu ya. Aisyah. Iya, Aisyah. Sekarang mah namanya Aisyah. Jadi saya nggak tahu gitu ya. Intinya saya tahunya punya anak satu namanya Aisyah gitu aja. Kalau saya sih pernah ketemu nih anak, tapi kan aku nggak tahu kalau itu anaknya Mbak Dena ya kan. Setahu saya itu dari dulu tuh sama Bu Emil ya kan. Gitu. Ngomong bukan anaknya Mbak Dena, bukan. Ya mungkin saudaranya apa anak siapa aku nggak tahu, emang pernah lihat juga saya gitu. Teka-teki mengenai masa lalu Denada seolah semakin dikuliti habis. Tak berhenti pada jumlah anak, Sopiah juga memberikan bantahan keras terkait isu yang menyebut sang biduan pernah menetap lama di negeri Kangguru, Australia pada tahun 2002 silam. Kabar burung itu menyebut kepindahan Denada kala itu tak lain adalah untuk membesarkan sosok bernama Resa. Namun, pernyataan Sopiah justru berbanding terbalik 180 derajat. Menurut pengamatannya, selama bertahun-tahun menjadi orang kepercayaan di rumah Denada, sang majikan tak pernah meninggalkan tanah air dalam kurun waktu yang lama, kecuali untuk urusan pekerjaan yang jelas rimbanya. Tanpa ragu dan dengan nada bicara yang lugas, Sopiah memasang badan dan melabeli isu miring tersebut sebagai hoaks belaka. Kalau menurut saya sih ya, setahu saya si Mbak Dena tuh nggak kemana-mana kecuali show, kemana off air, kemana gitu ya. Kalau masalah dia sampai lama di Australia itu mah isu doang gitu ya. Setahu saya pokoknya dia nggak kemana-mana gitu ya, setahu saya nih. Kalau ada kabar begitu itu mah cuma hoak doang. Nggak ada, cuma dia kan kesana sini pernah di Bali emang lama juga. Tapi kan sering ke Jakarta juga. Kalau ke Australia biasanya dia kan ngomong ke kita, saya mau kemana-kemana. Nggak pernah, nggak ada. Soalnya yang beli tiket juga teman saya juga, jadi nggak ada kemana-mana. Intinya pokoknya dia nggak pernah ke Australia aja udah. Lantas seperti apa transformasi terbaru Denada yang baru saja menjalani operasi plastik di Bangkok, Thailand? Benarkah keputusan ini diambil demi menunjang penampilan dan mempercantik diri di usianya yang kian matang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.
Hai, jangan lupa ya saksikan Silet. Jangan lupa saksikan Silet. Saksikan silet. Di hari Senin sampai Jumat. Dari Senin sampai Jumat. Hanya di RCTI. RCTI. Di RCTI. Di tengah riuhnya sorotan tajam publik terkait kasus dugaan penelantaran anak yang kian memanas, Denada justru muncul dengan kabar yang tak kalah mencuri perhatian. Seolah tak ingin larut dalam polemik, ibu satu anak ini ternyata diam-diam baru saja menuntaskan agenda besarnya di Bangkok, Thailand. Bukan sekadar jalan-jalan, Denada rupanya nekat terbang ke negeri Gajah Putih itu untuk kembali memoles bagian tubuhnya lewat operasi plastik. Kini, dengan wajah yang semakin tirus dan kencang hingga mempunyai body goals bak gitar Spanyol, Denada seolah ingin menunjukkan aura baru yang lebih fresh dan mempesona dari dirinya. Ya, jadi kan Juni lalu aku kan ke Bangkok juga, ke Bangkok pertama kali untuk operasi rinoplasti ya. Aku sebenarnya udah lama merencanakan juga kepengen melakukan mempercantik payudara. Tetapi awalnya itu rencananya sebetulnya kepengennya di bulan Juni itu, jadi rinoplasti sekalian payudara juga, karena kepengennya ya udah sekali dibius langsung dikerjakan dua-duanya, nggak perlu nunggu lagi. Tapi ternyata setelah konsultasi dengan dokter dan lain sebagainya, mempertimbangkan banyak hal, akhirnya diputuskan untuk melakukan ini di dua prosedur yang berbeda. Jadi akhirnya diputuskan bulan Juni kita lakukan rinoplasti dan operasi payudara kita lakukan di akhir November kemarin tanggal 28. Alhamdulillah lancar semuanya dan aku senang dengan hasilnya. Sebenarnya bukan tuntutan kerjaan sih, ini purely karena ingin mempercantik diri aja. Sama semua, hidung juga karena pengen mempercantik diri, operasi payudara juga karena pengen mempercantik diri, karena mungkin aku nggak tahu, tapi mungkin karena usia, terus juga karena aktivitas fisik sehari-hari, mungkin karena aku juga turun berat badan yang cukup banyak gitu, sehingga aku merasa aku perlu melakukan prosedur untuk mempercantik payudara. Udah, sebenarnya itu aja. Untuk goals diri sendiri, untuk kebahagiaan diri sendiri gitu. Dan aku ngerti banget, maksudnya banyak pro kontra ya, itu sudah kita prediksi. Aku juga udah tahu bahwa itu akan terjadi. Nggak boleh perempuan itu merasa cantik, perempuan itu melakukan hal-hal yang mungkin bisa membahagiakan hatinya, membahagiakan dirinya. Karena setiap orang punya standarisasi kebahagiaan yang berbeda-beda. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.